Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Sgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Sgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Sgoro. Di konten Ramal X Sgoro kali ini saya akan kembali untuk menjawab request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Ali Prilly, Aliando Syarif dan juga Prilly Latukonsina. Kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua? Sabar ya, karena saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Aliando Syarif dan juga Prilly Latukonsina. Di beberapa waktu yang lalu kita juga sudah sempat membahas tentang mereka berdua, tapi ini ada fans dari Ali Prilly yang DM ke Instagram saya dan juga mengirimkan video dan meminta saya supaya membacakan kira-kira situasi dan kondisi dari Ali Prilly saat itu ataupun juga sampai saat ini bagaimana. Mungkin teman-teman penasaran videonya seperti apa, silahkan kita lihat terlebih dahulu. Oke, jadi itu tadi ya videonya. Saya juga baru tahu karena juga ini kalau nggak gara-gara request juga saya nggak akan nonton ya, nggak akan tahu video ini seperti apa ya. Tapi di video ini saya melihat bahwa itu kalau nggak salah di sebuah bioskop ya, dalam acara mungkin seperti launching film ataupun bagaimana. Tapi di situ yang menjadi sorotan adalah bagaimana dipertemukannya kembali antara Aliando dan juga Prilly Latukonsina. Di situ yang menjadi sorotan adalah bagaimana saat Aliando Syarif itu katanya memegang rambut ataupun juga membeli rambut dari Prilly Latukonsina, dan di situ juga banyak sekali para fans yang baper. Bahkan katanya itu kalau misalkan video itu ya di upload ataupun juga di TikTok ataupun juga di sosial media lainnya, banyak komentar-komentar yang mendukung supaya Aliando Syarif dan juga Prilly Latukonsina itu bisa kembali lagi seperti dulu. Tapi di situ juga ada statement yang menurut saya agak bikin fans dari Ali Prilly itu menjadi agak pesimis ya dengan kebersamaan Ali Prilly. Tapi itu tadi adalah hal yang menurut saya ada positif ada negatif ya. Positifnya tadi dipertemukan Aliando dengan Prilly Latukonsina setelah sekian lama, dan di sini negatifnya adalah katanya di momen itu mereka berdua tidak saling bertegur sapa, kemudian juga tidak saling ngobrol. Tapi yang menjadi sorotan adalah bagaimana saat Aliando Syarif mengelus ataupun juga membelai kepala dari seorang Prilly Latukonsina, dan respon dari para fans, dari para netizen sangat luar biasa. Tapi kira-kira bagaimana ini menurut pandangan saya pribadi dan juga dari kartu tarot saya, kira-kira bagaimana? Oke, kita akan coba untuk memprediksikannya dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia.
saja di Instagram saya di @aditx_xguero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup, kita akan mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu The Star ya. Kartu The Star ini terlihat ada seorang wanita yang sedang berada di pinggir sebuah perairan, dan di atasnya ini ada beberapa bintang, dan ada satu bintang yang paling besar dan juga terlihat paling terang. Di kartu yang pertama ini saya melihat bahwa aura dari seorang Aliando dan juga Prilly Latukonsina itu semakin besar ya kalau menurut saya. Saat mereka dipertemukan lagi, apalagi ada momen bagaimana Aliando Syarif memegang ataupun juga membelai rambut dari seorang Prilly Latukonsina, itu adalah sebuah tanda ataupun juga seperti sinar terang ya dari Ali Prilly kepada para fansnya, yang menurut saya fans mereka itu masih sangat loyal. Karena kalau misalkan kita tarik ke belakang ya, bagaimana kebersamaan dari Ali Prilly saat mereka masih di sinetron GGS dulu, itu sudah memakan waktu bertahun-tahun, tapi sampai saat ini fansnya masih banyak sekali, bahkan masih ada fanspage-nya juga. Kemudian juga masih banyak sekali yang mendukung, kemudian mendoakan supaya Aliando Syarif dan juga Prilly Latukonsina itu bisa kembali lagi seperti dahulu. Itu berarti kan aura dan juga bagaimana Aliando Syarif dan juga Prilly Latukonsina meskipun tidak dipertemukan beberapa lama ya, bisa dibilang bisa memakan tahun ya, tapi saya lihat di sini mereka itu sebenarnya tidak ada permasalahan apa-apa. Di sini juga saya melihat bahwa mereka berdua nggak ada problem yang serius banget, itu juga enggak, karena beberapa statement juga mengatakan sepertinya mereka berdua itu ada sesuatu sehingga Aliando ataupun juga Prilly itu nggak saling ngobrol, nggak saling bertegur sapa seperti itu. Jadi ada argumen-argumen miring seperti itu. Kira-kira kenapa sih mereka kok nggak bertegur sapa, nggak saling ngobrol? Apakah memang ada hal yang mereka pendam? Kita akan coba lihat. Oke, terlihat ada kartu Knight of Swords ya. Kartu ini melambangkan ada seorang ksatria menunggangi seekor kuda sambil mengacungkan pedangnya ya. Di kartu yang kedua ini, kalau misalkan tadi saya menelisik ya, kenapa kok mereka terlihat nggak seakrab dulu, kok nggak saling bertegur sapa, apakah ada sesuatu ya. Di sini saya melihat sebenarnya itu tadi di awal tadi sempat saya mengatakan bahwa tidak ada permasalahan yang berat di antara mereka berdua. Hubungan mereka ya secara personal saya lihat baik-baik saja, tapi mungkin di sini juga ada seperti situasi dan kondisi yang tidak bisa mereka kendalikan ya di situ, karena saya melihat bahwa cukup banyak orang ataupun pemain yang ada di ruangan tersebut atau studio tersebut. Jadi nggak bisa kalau misalkan saling bertegur sapa satu sama lain ya, apalagi untuk semua ya bareng-bareng gitu di suatu momen, itu sepertinya juga agak susah. Mungkin itu yang bisa menjadi kendala untuk Aliando dan juga Prilly, dan mungkin juga tidak ingin menimbulkan kehebohan yang sangat heboh lagi ya, karena baru ketemu lagi setelah sekian lama. Para fans juga pastinya mungkin bakalan heboh banget kalau misalkan ada momen dimana mereka berdua itu ngobrol ataupun ketemu yang lebih dekat lagi ya. Itu aja memegang kepalanya Prilly aja itu sudah bikin satu studio itu heboh banget, apalagi udah di up di sosial media. Si sosial media itu membuat para penonton di seluruh Indonesia, apalagi fans dari Ali Prilly itu sangat bergembira, sangat baper Pak, kalau menurut saya ya. Di beberapa komentar saya lihat katanya yang dielus Prilly tapi kok yang baper dia. Jadi menurut saya itu adalah hal yang luar biasa. Tapi di sini saya lihat
Aliando Syarif memiliki jiwa yang sangat laki banget lah ya, karena dia mau istilahnya kalau megang kepala ataupun juga seperti mengelus gitulah ya, mengelus kepala seorang Prilly Latuconsina itu juga sebuah tindakan yang menurut saya itu laki banget gitu ya. Nggak perlu banyak omong, tapi dengan tindakan itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga, atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul lagi kartu Knight ya, tapi bedanya ini adalah Knight of Pentacles. Kalau di kartu yang kedua tadi Knight of Sword ya, bedanya ini memegang pedang, ini memegang sebuah koin emas. Di kartu yang ketiga ini saya melihat bahwa secara keseluruhan di acara tersebut Aliando dan Prilly masih sama ya, masih sama. Posisinya adalah mereka masih tertuju untuk karir mereka sendiri ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan kenapa kok mereka enggak seperti dulu lagi, mereka nggak bisa cair kayak gitulah ya di momen tersebut, ya kita nggak tahu di belakang seperti apa. Tapi kalau di sini kita ambil saja kesimpulan ataupun juga ambil sisi positifnya, bahwa hubungan dari Aliando dan Prilly Latuconsina meskipun tidak bertemu ya cukup lama, tapi mereka berdua masih memiliki hubungan personal yang baik, dan itu bisa menjadi sebuah permulaan lah ya kalau bisa dibilang. Karena kalau misalkan mereka masih memiliki hubungan yang baik, masih memiliki kedekatan meskipun nggak terlihat secara gamblang ya, mereka tidak memiliki permasalahan yang serius, itu berarti ada kesempatan untuk menuju ke arah sana ya, menuju ke arah bagaimana rencana ataupun juga harapan dari para Ali Prilly, fans dari Ali Prilly sepertinya masih ada ya. Jadi doakan saja, karena kemarin juga saat nonton sebuah acara di Trans 7 ya, Lapor Pak, itu kan ada sesi dimana Prilly Latuconsina menjadi bintang tamu. Kemudian di situ juga sang pembawa acara ataupun juga host di situ menanyakan tentang Aliando Syarif, jadi menyinggol tentang Aliando Syarif. Dan menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa ya, karena masih disangkut pautkan, meskipun mereka ada gosip yang beredar bahwa Ali Prilly itu sudah tidak memiliki hubungan yang bagus, mereka sudah berantem atau lain sebagainya, saling perang dingin ataupun bagaimana. Tapi setidaknya masih banyak orang yang peduli, masih banyak orang yang berharap supaya mereka itu bisa kembali lagi seperti dahulu ya. Tapi itu semua juga kembali ke para pemirsa, para penonton. Silahkan kalian berpendapat, silahkan kalian ambil pendapat kalian masing-masing seperti apa. Kalau misalkan ingin diskusikan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Yang penting tetap dengan bahasa yang baik dan sopan, dan tetap doakan saja yang terbaik untuk Aliando dan juga Prilly. Semoga apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impikan di kehidupan ini, baik karir ataupun asmaranya, bisa terlaksana ataupun juga diberikan jalan yang terbaik. Oke, dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Eskoro mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.